She's a Mona Lisa. Everyone's lining up. Hai, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa share lagi kegiatan aku ya teman-teman. Dan kebetulan kegiatan kali ini aku mulai dari jam 5 lewat. Jadi di luar tuh masih agak gelap, makanya penerangannya masih pakai lampu. Nah, sebelum menyentuh apapun, aku menyentuh dulu mesin cuci karena aku mau nyuci dulu ya teman-teman. Padahal cucian aku sebelumnya itu belum aku setrika ya teman-teman, tapi udah nambah lagi cucian. Masya Allah. Siapa nih teman-teman yang kalau jadwal nyucinya itu timpaan sama jadwal nyetrika? Kalau udah kayak gini tuh kerasa banget ya teman-teman. Nyetrikanya jadi kayak double-double gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Pokoknya kita jalanin dan kita nikmatin. Kalau misalkan belum mood ya udah ditinggal aja dulu, nggak apa-apa. Oke, ini aku percepat aja. Jadi nyucinya udah aku keringkan. Dan sambil nunggu tuh cuciannya kering, kita cuci piring dulu ya teman-teman. Nah, seperti biasanya aku kalau nyuci piring itu lesehan ya teman-teman. Mana nih tim nyuci piring yang lesehan? Tulis di kolom komentar ya. Biar nyuci piring yang gak bosan, kita sambil ngobrol-ngobrol yuk teman-teman. Nah, seperti judulnya, aku milih ngobrolan tentang self-love ibu rumah tangga. Oh ya teman-teman, bunda-bunda semua, sebenarnya kalau misalkan aku ngobrol-ngobrol gini, aku gak bermaksud sama sekali untuk menggurui teman-teman dan bunda-bunda semua. Aku murni banget pengen berbagi dan kita sharing di kolom komentar. Karena menurut aku, kadang-kadang kalau misalkan teman-teman, bunda-bunda semua cuma lihat video aku yang berberes, aku tuh takutnya teman-teman bosan gitu. Jadi aku tambahin narasi ataupun hal-hal yang bisa kita obrolin. Kalau teman-teman sendiri sukanya yang monoton atau ada narasinya dan kita sambil ngobrol, tulis di kolom komentar ya. Nah, ngomongin tentang self-love, tadi aku tuh ada nonton video TikTok gitu ya teman-teman. Nah, di video itu dijelasin kenapa sih kita harus self-love ke diri kita sendiri, termasuk sebagai ibu rumah tangga. Dan ternyata mencintai diri sendiri itu memberikan dampak positif ke diri kita juga ya teman-teman. Di antaranya itu kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri. Yang kedua, melindungi hati kita dari rasa kecewa, terhindar dari banyak drama, dan kita nggak menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Tapi pada kenyataannya kita tuh sering banget lupa ya teman-teman, kalau kita itu perlu banget untuk mencintai diri kita sendiri dan pastinya memberikan ruang bahagia untuk diri kita sendiri. Dan aku juga pernah baca bahwa ternyata berterima kasih dengan diri kita sendiri juga termasuk bentuk self-love, dimana kita menghargai diri kita sendiri. Misalkan hari ini kita udah benar-benar powerful mengerjakan sesuatu, sore harinya kita bisa berterima kasih kepada diri kita sendiri sambil bilang terima kasih bahwa seharian ini kita udah kuat, kita udah mampu mengerjakan banyak hal, dan ternyata itu adalah bentuk dari menghargai diri kita sendiri. Menurutku, kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, penting banget untuk menyadari bahwa kita juga perlu mencintai diri kita sendiri. Karena katanya, kalau kita udah bisa mencintai diri kita sendiri, maka sudah barang tentu kita bisa bahagia. Dan kalau misalkan kita sudah bisa membahagiakan diri kita sendiri, maka kita juga akan bisa membahagiakan pasangan kita, membahagiakan anak-anak kita, dan orang-orang yang kita sayangin. Aku tuh kemarin nonton videonya Mommy Sherina, artinya beliau juga ngomongin hal yang sama, bahwa kalau kita mau menerangi orang lain, kita juga harus terang dulu. Artinya sebelum kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka kita harus terlebih dahulu untuk bahagia. Nah, kalau bunda-bunda, teman-teman semua di sini, gimana nih self-love-nya teman-teman dan bunda-bunda? Kalau misalkan ada hal yang perlu di-sharing, boleh dong tulis di kolom komentar, biar kita semua bisa saling berbagi. Oh ya teman-teman, aku juga kemarin itu habis nonton narasinya Apriastiana Dian. Dia bilang bahwa hal-hal yang penting dalam hidup kita, yang pertama adalah kita harus mencintai Sang Pencipta. Karena dengan mencintai Sang Pencipta, ada banyak hal baik yang bisa kita syukuri dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu menjadikan kita makhluk yang bersyukur. Yang kedua,
Kita sebaiknya tidak mudah menerima omongan orang lain, karena kadang-kadang omongan orang lain itu kan ada plus dan juga ada minusnya. Ada yang positif, ada yang negatif. Kadang-kadang ada juga yang bikin kita tuh semangat, tapi nggak banyak juga yang bikin kita tuh insecure, bahkan bikin kita tuh merasa benci terhadap diri kita sendiri. Jadi mungkin kita harus lebih berhati-hati untuk memilah apa yang orang lain omongkan kepada diri kita. Yang ketiga, pelajari hal-hal baru yang kita sukai. Dengan kita mempelajari hal-hal baru yang kita sukai, kita jadi tahu di mana kekurangan kita, mana yang harus kita lakukan untuk jauh lebih produktif, dan tentunya bisa menjadikan hari-hari kita jauh lebih bermanfaat. Dan yang terakhir adalah berteman dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif bagi kita. Karena teman itu bisa yang membawa kita kepada hal yang positif, ada juga yang bisa membawa kita kepada hal negatif. Dan tentunya kembali kepada diri kita sendiri untuk bisa memilih berteman dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif kepada diri kita. Ya ampun, ini aku ngomongnya udah banyak banget ya teman-teman. Aku minta maaf banget kalau misalkan omongannya tuh kemana-mana dan akhirnya nggak sesuai dengan omongan kita self-love. Oke, balik lagi ke video. Nah, ini aku lagi nyapu-nyapu bagian depan ya teman-teman. Bagian depan ini nggak bisa banget nggak disapu, soalnya kita kan masih pakai sandal sampai depan pintu gitu ya teman-teman. Dan untuk sapunya itu dibedakan untuk sapu yang di dalam rumah dan untuk yang di teras. Oh ya, kalau teman-teman di sini bunda-bunda semua, kalau nyapu tuh berapa kali nih dalam sehari? Tapi anehnya, meskipun kita nyapu berkali-kali, tetap ada sampahnya ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini aku mau mindahin sepatu-sepatu yang ada di bawah rak buku. Mau aku pindahin ke rak sepatu aja, karena sebenarnya ditaruh di bawah ini jadi kelihatan sempit gitu ya teman-teman. Kelar ambilin sepatu di bawah rak buku, ini mau langsung aku taruh aja di rak sepatu ya teman-teman. Alhamdulillah, rak sepatu ini kita buat sendiri dari sisa kayu gitu ya teman-teman. Dan jadinya juga cukup bagus dan bisa muat banyak sepatu. Rencananya sepatu ini mau aku taruh di rak nomor 2 karena emang jarang banget dipakai ya teman-teman. Oh ya teman-teman, bunda-bunda semua, aku mau ngucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman semua, buat bunda-bunda yang udah selalu support aku dan juga mau like, komen, dan subscribe di channel aku. Aku juga mau terima kasih buat teman-teman yang selalu mau bagikan video aku di tip komunitas teman-teman semua. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas berkali-kali lipat dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Alhamdulillah, sejak aktif upload video di YouTube, aku ngerasa punya teman-teman yang memiliki positive vibes banget dan ngaruh ke semangat aku ya teman-teman. Jadi aku kalau misalkan lihat teman-teman, bunda-bunda semua rajin banget upload video, jadi aku tuh termotivasi untuk juga rajin beres-beres rumah dan juga rajin upload video. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini aku lagi masukin bed cover yang waktu itu pernah aku laundry, dan ini rencananya mau aku taruh ke dalam wadahnya supaya nggak berdebu gitu ya teman-teman. Dan habis dirapikan, bed covernya bakalan aku taruh di atas lemari. Oh ya teman-teman, terima kasih ya yang udah nonton sampai di detik terakhir. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman bisa mensupport channel aku untuk lebih baik. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.